kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Apakah yang membuat orang sehat itu obat atau semangat? Terserah, saya tidak maksa. Kalau yang membuat orang sehat itu obat, mengapa orang banyak berobat tapi mati? Kalau yang membuat sehat itu dokter spesialis, mengapa makin canggih rumah sakit, makin hebat pelayanan, tapi mati tak bisa ditolak? Kalau begitu, yang membuat orang sehat itu adalah semangat. Yang tidak setuju ya tak apa-apa, saya tidak memaksa. Setelah kita duduk dengan para habaib, membaca maulid, zikir dan doa, sholat berjamaah, makin semangat apa tidak? Kalau begitu, yang bisa mengusir bakteri, yang bisa menghilangkan virus adalah obat atau semangat? Semangat dengan tetap makan obat. Makanya sampai sekarang obatnya tidak ada. Carilah dokter kalau ada yang mengatakan ada obatnya. Belum ada. Makanya kalau ada orang yang didiagnosa dengan rapid dan swab ternyata positif, dia cuma dikasih makan vitamin, tidur full, makan enak, nanti sembuh sendiri. Betul atau tidak? Betul. Obatnya belum ada. Oleh sebab itu, di dalam tubuh kita ini ada tentara. Kalau musuh datang, tentara ini langsung menembak dan menyerang. Musuh itu mati. Nama musuhnya COVID. Nama tentaranya imun. Kalau tidurnya lelap, kalau makannya enak, kalau semangatnya kuat, imunnya kuat, COVID-nya mati. Tapi kalau tidurnya kurang, semangatnya turun, makannya kurang, badannya lemah, COVID-nya menang, imunnya kalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Simple dan sederhana. Yang percaya, yang tak percaya ya nggak apa-apa. Saya tidak pernah paksa orang untuk percaya saya, tapi alhamdulillah sampai sekarang percaya. Yang tidak percaya haters. Al-habaib al-afadil, orang-orang yang kita cintai karena mereka zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama al-ajilla, nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Jama'ana Allahu ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dengan para habaib, dengan orang yang paling kami cinta, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari mulai sholat maghrib, ikut baca maulid, zikir, doa, ikut isya, habis itu zikir, baca doa, jumpa dengan jamaah, ibarat cas baterai ini sekarang sudah full. Bahkan bukan cuma baterai full, lengkap dengan power bank. Semangat. Jamaahnya semangat apa tidak? Mantap. Jadi kita ada punya jamaah, dia dokter. Kata dia begini, Ustadz Somad, banyak pasien saya itu sebelum saya kasih obat sudah sehat dulu. Dia ngomong dokter ini, cuman nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik. Kenapa pasien Pak Dokter bisa sehat duluan sebelum Bapak kasih obat? Karena begitu dia datang, saya ajak ngobrol. Apa kabar Bapak? Gimana keadaan keluarga? Gimana keadaan kerja? Sebelum saya tuliskan resepnya, dia sudah sehat duluan. Disitulah saya tahu Pak Ustadz Somad, bahwa ternyata yang membuat orang sehat itu bukan obat, tapi semangat. Jadi sebetulnya selama ini dia datang, yang sakit itu adalah rohnya, jiwanya. Dia tidak tahu mau cerita ke siapa, cerita ke teman di sebelah. Sebelah ini sibuk dengan game online.
Mau ngobrol dengan sebelah, orang sebelah sibuk dengan Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Betul apa tidak? Akhirnya dia bicara sendiri dengan handphonenya. Si handphone ini tidak bisa diajak bicara, paket habis. Akhirnya dia error. Dia pergi ke dokter, dokter pun tidak peduli dengan dia. Menatap wajahnya pun tak mau. Menuliskan resep, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini dimakan pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Mendengar resep itu bertambah penyakitnya. Ketemu dia dengan Pak Dokter yang bicara dengan saya tadi, maka Pak Dokter menyimpulkan pasien ini sudah sehat sebelum saya kasih obat. Pak Dokter, saya tak paham ilmu kedokteran. Jadi kalau begitu orang itu sehat berapa persen karena obat, berapa persen karena semangat? Apa kata Pak Dokter jamaah kita yang rajin, yang sholat, yang rumah sakitnya besar, yang pasiennya banyak ini? Apa kata beliau bicara ke saya? Orang itu sehat karena obat 20%, 80%-nya karena semangat. Oleh sebab itu maka saya tidak mau ngarang, saya tidak mau ngobrol tanpa referensi. Karena kalau saya bicara tentang ilmu medis kedokteran, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Contoh lain, mertuanya dokter umum, mantunya dokter spesialis. Mana yang lebih hebat, dokter umum atau dokter spesialis? Dokter spesialis lebih hebat. Spesialis fokus jantung, panu tidak bisa, hanya jantung saja. Tapi kemudian ketika sang mertua sakit, digantikan oleh menantunya yang dokter spesialis, pasien tidak ada yang mau berobat. Kisah nyata, true story. Mertuanya dokter umum, biasa saja ilmunya. Menantunya dokter spesialis. Ketika mertuanya sakit, pasiennya melihat, mana Pak dokter yang biasa? Nggak ada Bu, nggak ada Pak, karena sekarang beliau sedang sakit, digantikan menantunya. Nggak mau, kami maunya dokter yang biasa itu. Jadi kalau begitu yang dilihatnya itu apanya? Karena ketika dia berobat dengan yang dokter biasa, dia diajak bicara, diajak ngobrol, diajak sholawat, diajak baca Fatihah, didoakan. Maka sesungguhnya yang membangkitkan kesehatan itu adalah semangat. Tapi kita tetap pergi ke dokter. Jangan gara-gara ini nanti ketika ada yang sakit kepala, semangat, jangan makan obat. Bukan gitu maksudnya. Jangan Tuhan kita ditambah rukun imannya jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa bidokter spesialis. Saya tetap ke rumah sakit. Sebelum berangkat ke Pontianak, tidak akan mungkin saya bisa naik pesawat kalau tidak ada rapid test. Sebetulnya di balik cerita itu saya mau ngasih tahu bahwa saya bebas corona. Itu sebenarnya yang ragu-ragu. Saya tetap pakai masker. Kenapa di dagu maskernya Pak Ustadz? Kalau dipakai di mulut, suara saya tetap pakai masker. Sebelum di sini tadi tangan saya diperiksa, turun tadi tangan Ustadz Somad, kasih 36, masuk. Siram hand sanitizer, itu ikhtiar. Itu menunjukkan kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Itu beda kita dengan ahlul bid'ah wal dhalalah. Namanya Jabariyah. Jabariyah nggak mau berobat, Jabariyah nggak ada ikhtiar. Sedangkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita tetap beriman kepada takdir, tapi ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita ini ahlus sunnah. Ini sekarang masyarakat ini terbagi dua. Yang satu menjadi Jabariyah. Bapak nggak berobat, terserah pada Allah aja. Nanti kalau ada suami ibu begitu, bapak nggak berobat, terserah Allah aja. Ibu nggak usah masak. Nanti pas siang dia nanya, apa makan kita? Terserah Allah aja.
Kita ini ahlus sunnah wal jamaah, tapi jangan bertuhan kepada ikhtiar. Karena kalau kita bertuhan kepada ikhtiar, rusak akidah kita. Kita diajarkan la ilaha illallah 3 kali tadi. Habib Fahmi mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum maqsud, la ilaha illallah hayyum baq. Apa maknanya? Bahwa keyakinan kita tidak akan berubah, la ilaha illallah. Inilah tujuan kita berkumpul malam ini, membangkitkan semangat kita. Kalau sudah semangat bangkit, jantungnya kuat, otaknya sehat, semangatnya tetap kokoh, maka tentara-tentara imun di dalam badan ini pun menjadi kuat insya Allah. Covid-nya pun pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang semuanya. Saya mengalami sendiri. Waktu awal-awal berita corona itu, saya batalkan semua ceramah, saya melockdown diri. Negara takut lockdown, saya tak takut. Saya batalkan semua ceramah, saya di rumah saja, makan tidur, demam 2 minggu. Demam, leher sakit, panas dingin, menggigil, tamu nggak boleh datang. Saya sendirian di rumah, makan enak, tidur enak, tak ada ceramah. Setelah itu saya buka jadwal ceramah online pakai daring, webinar. Habis subuh sekali, duha sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, 6 kali 1 hari. Sehat. Di situ saya paham, sesungguhnya semangat bertemu jamaah, semangat beramal soleh, semangat berzikir berdoa, semangat membaca maulid, itulah diantara yang membuat imun kita itu menjadi kuat. Betul? Ya nggak percaya terserah, silakan aja kena covid. Oleh sebab itu kalau ada majelis maulid yang bisa ikut hadir seperti kita malam ini, kita tetap social distancing, berjarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, minum kopi, insya Allah covid cabut. Oleh sebab itu maka jangan takut, jangan cemas, karena kecemasan yang berlebihan itulah yang membuat jantung kita lemah. Takut, cemas, ngeri, asam lambung naik, diabetes kumat, jantung koroner meledak, yang turun cuma asam urat, turun ke kaki. Oleh sebab itu saya lihat para habaib semuanya sehat walafiat. Kenapa? Karena mereka sudah menghabiskan ketakutan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, huttat anhu asyra sayyi'at, wa rufi'at lahu asyra darajat. Orang menyebutnya katanya energi positif. Kalau kita bertemu dengan orang, bangkit energi positif, bangkit semangat, bangkit spiritual, bangkit, itu bahasa-bahasa mereka saja. Aura lah katanya, energi positif lah katanya, gelombang elektromagnetik lah katanya, tak apa-apa kata dia. Kadang orang sekarang ini ngomong makin tak dipahami orang, makin suka dia. Kita dalam rangka membangkitkan energi positif, aura kita elektromagnetik. Apa nih Pak? Entah. Disewa hotel, dimatikan lampu, dihidupkan audiovisual, ditampilkan, datanglah para presentator, moderator, motivator dari Jakarta, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, loyo,
Nggak bisa, karena semangat ini bukan dari luar, semangat ini mesti dari dalam. Kenapa kita bersemangat? Karena kita mengaitkan diri kita, mengkonekkan diri kita dengan yang paling bersemangat. Allah turunkan semangat kepada dia, dari dia baru menebar ke kita semua. Itulah semangat yang paling tinggi, langsung ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kalau bukan karena dia, tidak akan diciptakan alam semesta. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan kolam. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan lauh mahfuz. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan Abdus Somad. Maka begitu kita konekkan dengan dia, maka bangkitlah semangat kita. Saya tausiah di Bandung, Stadion Bandung Lautan Api, full jamaah. Kata mereka 100.000. Saya tak percaya, tapi karena mereka bilang 100.000, saya iya aja. Begitu sedang berada di mobil, datang hujan lebat yang katanya nanti Ustadz Somad akan masuk ke dalam. Mulai dari suara handphone, HT sudah ngasih tahu, nampaknya acara akan bubar, hujan lebat, lampu akan mati, selesai. Di mana tempat Ustadz bergantung waktu itu di dalam mobil? Cuman satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak ada tempat lain. Mau bergantung kemana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. 10 menit lagi, 10 menit lagi lampu akan mati. 10 menit lagi semua jaringan internet sudah mati. 10 menit lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tiba-tiba masuk ke dalam, Ustaz, semuanya hidup. Ustaz silakan turun. Tidak ada tempat bergantung kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz syirik ini. Ustaz kenapa minta sama Nabi Muhammad? Kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Nabi Adam saja minta kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, orang yang tidak mengerti bagaimana ceritanya Adam bisa berdoa kepada Allah padahal Muhammad SAW belum lahir lagi di kota Makkah Al-Mukarramah. Kenapa ceritanya begini? Ente nggak baca buku, kebanyakan baca komik. Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah dari tanah. Fanafaqtu fihi min ruhi, kutiupkan roh ke dalam tanah itu. Ketika kutiupkan roh ke dalam tanah itu, rafa'tu ra'si, kata Adam, kuangkat kepalaku. Ketika kuangkat kepalaku, kulihat di tiang aras tertulis Muhammad Rasulullah. Lalu aku berkata, tidak mungkin ada nama bersanding dengan namamu. Kalau bukan dia makhluk yang khusus dan spesial, maka kusebut nama dia. Ampunkan dosaku ya Allah berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibahas panjang lebar oleh Sayyidi Al-Habib Muhammad Ibn Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan beberapa hadis yang semakna, seirama dengan hadis ini. Artinya apa? Hadis ini didukung oleh syawahid wa mutaba'at. Ibnu Taimiyah menyebutkannya dalam Majmu' Fatawa. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang ragu bahwa Nabi Adam berdoa kepada Allah melalui nama Muhammad sallallahu alaihi, itulah yang tadi dari sebelum salat maghrib sampai setelah maghrib sampai setelah isya yang kita sebut bolak-balik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaik atqal asqiya, assalamu alaik azkal azkiya. Azkal azkiya, orang yang paling takut kepada Allah. Azkal azkiya, yang paling suci di antara makhluk yang paling suci. Tidak akan masuk surga kalau tidak menyebut namanya. Betul?
La ilaha illallah, bisa masuk surga. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya tadi begitu sampai naik bot, Ustadz Henry nanya sama Habib Abdurrahman, Habib, ya ini masjidnya Habib? Bukan, masjidnya di belakang, kata Habib. Ini madrasah. Sampai dalam masjid, saya tengok masjid, nampaknya kalau gini kultum aja dah 5 menit. Jamaah membludak di luar. Lalu kenapa Ustaz Somad bisa bersemangat berapi-api sekarang ini? Allah mau menunjukkan, Abdul Somad, tadi waktu kau masuk kemari, itu kan yang terlintas di hatimu, bahwa kau tak semangat karena masjid ini kecil, bahwa kau tak semangat karena jamaah ini tak banyak. Buktinya ku kasih kau semangat, bangkit juga semangat engkau kan? Tidak ada yang membangkitkan semangat kecuali mendekatkan, mengkonekkan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Langsung Nabi Muhammad menjawab dari kota Madinah, wa alaikassalam ya Abdus Somad wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang membuat kita semangat di waktu pagi. Jadi kalau kehilangan semangat, wahai saudara-saudaraku yang sudah divonis kena COVID, yang sekarang sedang berada di karantina mandiri di rumah atau di karantina di rumah sakit, kalian tidak akan bangkit semangat dengan vitamin. Kalian makan sama bungkus-bungkusnya, nggak akan bangkit semangat. Nggak akan bangkit semangat karena minum apapun. Yang membangkitkan semangat kalian memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Percaya kalian, alhamdulillah. Tak percaya kalian, tengok, tak akan berubah kalian jadi negatif, positif sampai mati.